Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi untuk teman-temanku semuanya, kelas 10 Bahasa MAN 1 Nganjuk. Semoga semuanya senantiasa diberikan kesehatan dan semangat untuk terus belajar. Hari ini kita masuk pada pertemuan keempat, kita akan membahas tentang bagaimana memahami informasi dari grafik. Langsung saja kita mulai. Apa itu grafik? Grafik merupakan kumpulan data dari beberapa tabel yang disajikan atau ditampilkan dalam bentuk gambar seperti persegi, lingkaran, tabung, segitiga, balok, kerucut, dan lain-lain. Grafik juga biasa diartikan sebagai suatu kerangka atau gambaran yang digunakan untuk membuat objek visualisasi dari data-data pada tabel dengan tujuan memberikan informasi mengenai suatu data dari penyaji materi kepada penerima materi. Selain itu, grafik juga dapat diartikan sebagai gambaran dari pasang surutnya suatu data yang ada dan digambarkan dengan garis ataupun gambar. Data yang digunakan untuk membuat grafik dapat berupa angka, huruf, simbol, gambar, lambang, perkataan, atau lukisan. Sedangkan tujuan membuat grafik yang pertama untuk memperjelas perbandingan antara kelompok data satu dengan kelompok data yang lain. Yang kedua, untuk menunjukkan informasi kualitatif dengan cepat dan sederhana. Yang ketiga, untuk menyederhanakan perbandingan kelompok data yang awalnya berupa uraian deskriptif yang banyak dan kompleks. Fungsi grafik adalah untuk menggambarkan data kuantitatif atau data yang berupa angka dengan teliti. Fungsi lain yaitu untuk memberikan informasi mengenai perkembangan dan perbandingan suatu kelompok data dari waktu ke waktu dengan cepat dan jelas. Serta fungsi lainnya adalah untuk mempercepat proses pencarian informasi dari sebuah data yang telah dibuat grafik. Apa saja jenis-jenis grafik? Sebenarnya banyak sekali yang bisa digunakan sebagai penggambaran data dalam bentuk grafik. Namun, kita pada bab ini fokus membahas pada 3 jenis grafik. Yang pertama adalah grafik garis, yang kedua grafik batang, dan yang ketiga adalah grafik lingkaran. Apa saja grafik-grafik tersebut? Kita bahas sekarang. Yang pertama adalah grafik garis. Grafik garis pada umumnya sering digunakan untuk menggambarkan suatu perkembangan atau perubahan dari waktu ke waktu. Sumbu X menunjukkan waktu-waktu pengamatan, sedangkan sumbu Y menunjukkan nilai data pengamatan untuk suatu waktu tertentu. Kumpulan waktu dan pengamatan membentuk titik-titik pada bidang X, Y. Selanjutnya, kolom dari tiap dua titik yang berdekatan tadi dihubungkan dengan garis lurus sehingga akan diperoleh diagram garis atau grafik garis. Berikut contohnya. Di sini saya sajikan data penjualan kamus bahasa dari berbagai negara. Di sini terdapat 3 warna yang masing-masing adalah menunjukkan bulan. Jadi, bulan Januari, Februari, dan bulan Maret. Pada sisi X, pada sumbu X-nya menunjukkan jumlah terjual. Dan pada sumbu Y-nya adalah negara-negara yang disajikan. Di sini ada titik-titik yang kemudian dihubungkan. Maka dari sinilah kita bisa melihat pasang surutnya pada bulan-bulan yang telah disajikan. Teman-teman, jika ingin mengetahui secara utuh dan secara detail bisa menekan tombol pause. Kita lanjutkan. Yang kedua adalah grafik batang, yaitu grafik yang mengelompokkan data menggunakan batang atau kolom persegi panjang disebut bins, yang mewakili jumlah total pengamatan dalam data untuk kategori tersebut. Bahkan batang dapat ditampilkan dengan kolom vertikal, batang horizontal, batang perbandingan, beberapa batang untuk menunjukkan perbandingan antar nilai, atau batang bertumpuk. Batang berisi banyak jenis informasi. Berikut contohnya. Di sini karena yang disajikan hanya satu jenis produk, yaitu jumlah produksi minyak bumi Indonesia tahun 2020.
data yang disajikan hanya satu jenis, maka batang yang tersaji juga hanya satu. Jika datanya lebih dari satu, maka bisa menampilkan sekaligus batang bertumpuk. Biasanya ditandai dengan beberapa warna yang berbeda. Silakan teman-teman bisa memahami data di sini. Silakan boleh menombol pause. Kita lanjutkan. Grafik lingkaran umumnya digunakan untuk menyajikan data dalam bentuk persentase. Keterbatasan grafik ini dalam menyajikan data umumnya hanya berupa data dari tabel satu arah. Namun kelebihannya adalah menyajikan data dalam bentuk grafik lingkaran adalah dari segi visualisasi atau tampilannya ya. Visualisasi pada grafik lingkaran memiliki banyak sekali karakter yang unik dan enak dilihat, sehingga karakter data yang sedikit yang masih dapat disajikan dalam bentuk grafik lingkaran akan sangat baik jika menggunakan grafik ini. Berikut contohnya. Yang di sebelah kiri adalah tabelnya yang berisi nilai dan jumlah siswa, kemudian disajikan dalam bentuk persentase yang biasanya semakin banyak persentasenya, maka biasanya warnanya juga akan semakin lebar. Semakin sedikit, maka berarti di situ menunjukkan persentasenya yang rendah. Teman-teman bisa membaca atau mencermatinya secara lebih detail. Kemudian bagaimana cara memahami informasi pada grafik? Yang pertama, membaca judulnya terlebih dahulu. Melalui judul kita akan lebih mudah memahami isi data yang disajikan pada suatu tabel dan grafik. Yang kedua, membaca setiap keterangan yang ada, biasanya berupa tulisan, simbol, gambar, serta warna-warna yang tertera pada tabel dan grafik tersebut. Mengurutkan data dan jumlahnya secara benar. Hal ini sangat penting untuk menghindari kesalahan dalam membaca suatu tabel dan grafik. Kemudian, menyimpulkan penyajian data dengan membuat suatu pertanyaan. Dan kemudian diambil jawaban dari titik-titik pertemuan antara data dan jumlah data. Baik teman-teman, ayo uji pengetahuanmu hari ini. Yang pertama, cermati kembali materi kita hari ini. Jika belum paham, bisa mengulang kembali videonya beberapa kali agar jauh lebih paham. Berikutnya adalah silakan membuka sumber bacaan yang lain, boleh dari buku, boleh dari internet, karena memang sumber belajar kita bukan hanya dari satu saja, tapi semua bisa dijadikan sebagai bahan atau sumber untuk belajar. Berikutnya, setiap siswa wajib menjelaskan kembali materi kita hari ini dengan bahasamu sendiri menggunakan voice note. Di grup WA paling banyak 3 kalimat saja ya, jadi jangan banyak-banyak. Yang keempat, dengan format menyebutkan nama, kemudian berapa nomor absensimu dan penjelasannya. Ini saya contohkan. Nama Rania, nomor absen 12. Penjelasan. Grafik lingkaran lebih mudah digunakan untuk menyajikan data dalam bentuk persentase. Selain itu, tampilan visual grafik lingkaran juga bagus dan berwarna-warni. Demikian contohnya. Jawaban saya tunggu paling lambat pukul 16. Selamat belajar, selamat menjawab. Untuk pertemuan yang akan datang, teman-teman di rumah silakan membaca materi tentang menarasikan informasi dari tabel dan grafik. Salam literasi. Jangan lupa jaga imun, jaga iman agar tetap aman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.